Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sampai juga pemirsa hujan dingin suasananya. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sekarang di sebelah saya sudah ada Kang Maman, Kang ya. Ya. Yang membudidaya lebah ya beserta madunya ya. Nah, ini bisa dijelaskan terkait budidaya lebahnya, madunya, lebah apa yang dibudidaya dan sejak tahun berapa, Kang? Dari 2018 saya membudidaya coba Apis cerana. Itu lebah endemik asli Indonesia ya. Mungkin lebah lokal itu. Mungkin dari hasil madunya seperti ini. Untuk jenis lebahnya kita ada di kotak sebelah sana. Dan ini untuk madu sarangnya seperti ini. Dan ini untuk madu cairnya. Ini dengar-dengar cerita sebelum Kang Maman ke budidaya itu awalnya untuk apa? Kayak seperti makanan apa tuh? Bisa dijelaskan ke pemirsa kan? Saya berangkat dari iseng-iseng untuk bikin elemen garnish dari honeycomb itu sendiri untuk food presentation saya dulu. Mungkin saya tertarik dari situ, baru saya dalamin ternyata saya lebih ke budidaya, lebih tertarik ke budidaya. Oke, Kang Maman, ini kan sebelum Kang Maman masuk ke budidaya lebahnya, kan tadi berkecimpung di pertigaan di situ ya. Iya. Nah ini suka atau memang ada background chef atau seperti apa? Ya kebetulan basic saya di kuliner ya. Kebetulan saya di main kitchen, di hot kitchen. Itu saya senang dengan food presentation, food plating, saya suka di situ. Saya pernah coba-coba pakai honeycomb untuk elemen garnish. Untuk saya waktu itu saya menciptakan sebuah dessert dengan elemen garnish, sebuah honeycomb ini. Dari situ saya mendalamin dan tertarik sampai sekarang mungkin saya lebih ke budidaya. Di dessert itu kombinasinya tetap di dalam itu madu gitu ya? Iya, ada madunya. Untuk dessert kita pasti ada elemen garnish di madu honeycomb, madu sarang. Tapi untuk di main course kita masukin ke sausnya. Misalkan ke ayam bakar kita pakai saus madu. Seperti itu. Itu dari sisi ketertarikan, maksudnya pasar juga banyak juga seperti itu kan? Ya, mungkin untuk dunia kuliner mungkin saya berangkatnya dari madu murni. Selama ini kan di pasaran mungkin lebih ke madu-madu pasaran gitu. Jadi saya ngambilnya madu murni dengan sarang-sarang. Berarti sekarang yang berjalan budidaya itu ditinggalkan atau semua tetap berjalan sampai dengan saat ini? Mungkin kita lebih ke dominan ke budidaya, karena itu kan basically saya di perhotelan itu, jadi masih tetap berjalan kerja juga, cuma lebih dominan ke budidaya. Oke. Kang, mohon maaf nih kalau bermisal kalau agak terganggu suaranya, emang dingin suasananya. Dingin. Oke, sekarang terkait hasil dari lebah yang dibudidayakan sama Kang Maman kan ya. Ini ada apa aja nih? Hasil produksi saya sendiri mungkin lebih ke madu sarang seperti ini ya. Ini dihasilkan dari lebah Apis cerana, lebah endemik lokal kita. Ini dengan nektar bunga kaliandra. Yang ini sendiri ini dari lebah mellifera, yang ini endemik lebah luar Eropa. Ini sama, ini lebih Apis cerana, ini mellifera. Sementara saya baru ada 2 jenis aja di sini, karena yang jenis yang lainnya tidak belum produksi. Oke, ini saya ambil sampel ini 2. Kalau dari sisi warna ini ada perbedaan ya. Ini apa sih yang mempengaruhi perbedaan warna ini? Itu yang mempengaruhi, yang ini tergantung dari jenis nektar yang dihisap sama lebah. Ini kan beda nektar nih, beda jenis lebah, beda jenis bunga. Yang ini kan nektar bunga kaliandra. Kalau ini kan Acacia crassicarpa. Itu bisa membedakan nektarnya. Berarti faktornya itu ya? Iya, faktor yang mendukung itu nektar. Kalau dari sisi ini peminat antara yang madu sarang sama ini mana nih yang dominan? Yang dominan sementara kita ke madu sarang karena lebih menarik mungkin ya. Satu mungkin ke originalannya terjaga mungkin. Oke. Nah kemudian kalau ini kan tentunya nanti ada ini kan, maksudnya proses kayak seperti penjualan dan sebagainya. Ya, ini kalau untuk pengiriman jauh itu seperti ini atau gimana? Kalau saya pengiriman jauh kita udah coba dengan vakum ya, biar lebih aman. Oh, di situ. Kita di vakum ini untuk pengiriman lebih jauh gitu.
berapa lama biasanya ketahanannya kalau ini maksudnya ya secara keseluruhan lah Ya mungkin kalau misalkan komposisi itu 6 bulan udah habis, gitu, udah harus habis itu sebelum 6 bulan. yang sarang. Ini sarang. Karena yang penting ditaruh di suhu ruang ya. Oh, Nggak di kulkas, nggak di freezer nggak. Ya di Oh. suhu ruang aja cukup. memang nggak bagus kalau maksudnya di kulkas gitu. Yang nggak bagus, karena kan sifatnya madu itu menarik air juga. Jadi selain si sarangnya bisa rapuh, si madunya juga bisa mengkristal dia. Granulasi namanya. Walaupun kemasan ini ditaruh di kulkas juga nggak Ya, bagus. nggak bagus. Baiknya di suhu ruang aja. Di suhu ruang aja ya. Oh, oke. Kalau di suhu ruang, bukan yang ini ya, bukan yang sarang ya. Ini juga nggak bisa apa-apa. bertahan berapa lama? Kalau suhu ruang. Mungkin lebih lama ini kalau cair, karena kan dia lebih murni dia, lebih nggak ada partikel lain. Kang, sekaligus saya mau bertanya nih, mungkin mewakili dari pemirsa kisi-kisi ya. Apa nih indikator itu madu murni ya? Ya, Ketika kita buka nih, terkadang ada apa? Gas. Seperti letupan ya. gas ya. Ini gimana? Maksudnya apa arti dari letupan itu? Mungkin itu karena enzim diastasinya masih aktif ya. Karena kalau madu mentah itu tanpa melalui proses apapun, tanpa melalui proses pemanasan atau pasteurisasi. Karena mentah proses langsung packing. Beda sama yang madu di pasaran yang sudah tidak ngegas apa meletup gitu ya. Iya, Karena mungkin itu enzim diastasinya udah mati karena udah melalui proses pemanasan tadi. Kebetulan kalau madu murni kebanyakan agak ngegas, agak meletup karena dia enzimnya masih aktif. Oke, kalau ngomong ini saya belum. Ini apa nih? Jangan-jangan tempat tebal juga, bukan? Ya ini kebetulan baru bawa ini kemarin, ini jenis Trigona Tentagonula lepisep. Ini jenis Trigona yang ada yang dominannya asam kadang-kadang madunya. Oh, yang ada varian-varian rasa ya? Ya, yang propolisnya lebih tinggi ya. Ini kan propolisnya. Ini ada di sini. Ya ini ada. Sengaja taruh sini. Ya sengaja. Ini untuk baru adaptasi, ini baru datang. Oh, kalau baru adaptasi, Iya. ada di sini. Iya di sini aja. Nanti kita kan mau bikin raknya di sini nih. Kita Oh, mau dibanyakin gitu ya. Ini udah berapa kotak sama itu. Oke, kalau untuk jenis lainnya ada di mana, Kang? Di atas ya? Ada di atas sana, separohnya lagi ada di bukit sana. Oh, bukit. Iya, di bukit mungkin cuacanya lagi ini. Cuaca lagi begini ya. Kita lihat yang di situ aja Ya gimana? mungkin yang di sini aja, yang dekat aja paling. Yaudah, situ. Ayo pemirsa kita lihat yang di situ sama Kang Maman. Siap. Ayo, mau kemana kita nih, Kang? Kita lihat-lihat jenis yang ada di Kori Rauhani ya. Oke. Ini yang kita lihat nih. Nah, ini dia nih. Ini jenis Apis cerana. Jenis apa? Apis cerana. Untuk nama lokalnya tuh bahasa Sunda tuh Nyiruan. Nyiruan. Ini bahasa ilmiahnya Apis cerana. Ini endemik Indonesia asli ya, Asia. Kita buka ya. Oke. Ini sih, ada keluar ya. ya ini lebah penjaga. Ini satu lebah penjaga, ini lebah predator nih. Oh, Ya, dia kan menjaga. Ini belum ada madunya sih. Ini kemarin baru ganti kotak kemarin tuh. wow. Ini lumayan Lumayan apa namanya? super Merinding super gitu ini, ya. super ya ini super ya. Ini ada berapa? Ini kan tempat-tempat gitu. Ini namanya prem. Iya, prem. Ini premnya. Ini Ada satu. berapa ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 prem. Harusnya 7. Karena saya kasih ruang 1 prem kita kosongin. Ini baru. Emang ada, maksudnya idealnya gak sih satu kotak ini ada berapa frame atau gimana? Iya kalau udah ada tergantung ukuran. Ukuran stup gitu. Ada yang 10 prem, ada yang 8 prem gitu. Ini saya kasih 7 prem. Nah, coba. Ini masih kosong karena kemarin baru Nyengat gak dia? enggak. Enggak ya? Ini bah kosong karena kemarin dia mau minggat. Oh. Saya ganti kotaknya. Ini berapa, maksudnya kayak bukan usia ya, berapa lama begini nih? Oh Sampai ini menghasilkan begitu? oh ini dari hampir 2 bulan ini yang ini. Dari awal? Dari pertama rescue kita udah bulan ini. 2 bulan? Karena dari liar ini. Waktu itu ini dari hasilnya dari plafon, orang tua saya dapat dari plafon.
Oh gitu. Ini nggak apa-apa nih kalau pegang. Kan mindset orang itu lebah itu berbahaya ya, menyengat. Padahal enggak, kita gimana kita memperlakukannya aja. Oke. Nah sampai ini cukup akang aja. Maksudnya sampai dia menghasilkan ya. Iya. Menghasilkan itu berapa lama sih? Nah, balik lagi itu tergantung vegetasi juga lingkungannya. Semakin vegetasi bagus, dia semakin cepat berproduksi. Seperti itu. Nah, teman saya yang di Paseban di sana, dia 20 hari udah bisa produksi. Karena vegetasi di sana lagi bagus. Karena bunga kaliandra lagi mekar. Ini contoh bunga kaliandra yang ini. Oh. Nah, yang merah-merah itu. Yang merah itu ya. Oke. Mungkin boleh saya tutup lagi nih, Kang Ujang, kasihan Iya, ya. silakan. Lagi hujan juga nih pemirsa nih. Oke. Kang, apa ya terkait vegetasi ya? Iya. Gimana nih cara mengatur yang benar ya, yang baik dan benar lah ya, jangan yang baik dan benar untuk pengaturan vegetasi. Misalnya punya lahan besar nih, Iya. gimana cara pengaturannya? Mungkin kita harus imbangin ya untuk kebutuhan hektarnya, untuk kebutuhan polennya gitu. Kita tanam tumbuhan yang mengandung nektar misalkan berapa persen. Untuk tanam yang mengandung polen kita berapa persen gitu. Bagus sih 50-50 gitu. Jadi kita sesuaikan jenisnya. Sesuai kebutuhan rumah itu sendiri. Oke. Nah ini jenis apa nih Kang? Ini sama seperti ini jenisnya. Sama juga? Apis cerana, apis cerana. Oke. Nah kalau ini ya, madu itu kan rasanya itu beda-beda. Beda-beda, karakternya beda-beda. Kan biasanya nektar ya. Ya. Nah kalau misalnya dari satu lebah itu menghinggap maksudnya di beberapa nektar gimana? Tidak, itu kita bisa kasimpulin. Di lokasi itu vegetasinya mungkin tidak dominan kaliandra misalkan ya. Kita bisa garis bawahin itu madu multiflora. Jadi si bunganya itu, si lebahnya itu menghisap berbagai macam bunga-bunga. Nah, kita kesimpulin mungkin itu multiflora. Nah, jadi bukan monoflora. Kalau monoflora dia cenderung ke dominan. Misalkan di situ lokasi dominannya pohon kaliandra nih. Kita bisa garis bawahi, oh itu dominannya kaliandra. Berarti itu monoflora dong. Nah, seperti itu. Oh iya benar-benar. Makanya yang tadi kuning kaliandra itu jelas dia lebahnya lebah menghisap nektar kaliandra karena di situ 100% dominan kaliandra misalkan seperti itu. Ya, hasilnya bening. Nah yang biasanya multiflora madunya itu agak kecoklat-coklatan, ada gold seperti itu. Itu kalau dominan. Kayak akasia itu dominan tuh tadi akasia yang hitam ya. Dominan akasia Crassicarpa, makanya hitam. Dominan ya. Iya, dominan. Ngomong-ngomong budidaya apa lebah gini itu sulit gak sih? Apa nih yang harus diperhatikan kalau kita mau budidaya lebah ini? Ya langkah awalnya kita harus mungkin kalau misalkan situ punya niat untuk beternak lebah ya. Langkah awalnya kita gertakanlah. Apa tuh? Gerakan tanam pakan lebah. Nah, itu kita harus persiapkan itu dulu. Baru kalau misalkan udah beberapa persen mulai tumbuh, baru kita masukin lebahnya. Gitu ya. Yang penting jaga vegetasi aja. Itu kan untuk menjaga migrasi ini sendiri. Maksudnya jaga migrasi ya? Kalau misalkan si lebah ini kekurangan pakan di sekitar sini, kan mungkin dia akan cari tempat yang lain. Nah, makanya gitu saya kasih aman. Saya kasih queen excluder biar dia nggak gampang lari. Oh itu tujuannya itu? Ya karena kan ini ukurannya untuk ukuran lebah pekerja. Kalau ukuran drone sama queen nggak bisa keluar dia karena dia cuma 3,0 mili lebarnya untuk ukuran pekerja aja. Saya siasatinya seperti itu. Oke. Total Kang Maman tuh budidaya ini lebah ini tuh ada berapa macam jenis selain ini ya? Oh, kalau saya sih nggak banyak, cuma yang dominan sih apis cerana. Mungkin yang kayak trigon itu saya baru-baru belajar. Gitu. Tapi untuk pengadaan madunya saya kerjasama sama teman-teman di Ilmi juga. Ada yang dari Ilmi Jakarta, dari Ilmi Bogor. Ya, kita itu satu komunitas itu kita saling bantu. Kang Maman kan bilang tuh ada 2 tempat ya? Iya. Di sini terus ada lagi yang di atas. Ya, yang di bukit sana mungkin ya. Kita tapi cuma lagi kondisi hujan. Nah, karena kondisi hujan saya nggak ajak ke sana. Iya. Nah, biasanya nih untuk lokasi ini ya. Iya. Apa yang dilakukan di sini atau sengaja untuk ada tujuan tersendiri maksudnya? Ya, ini sih sebenarnya lebih ke untuk presentasi aja ya. Kadang-kadang kan kita di sini Jalur Puncak tuh identik dengan turis Timur Tengah ya.
mereka tuh kalau beli madu, konsumsi madu tuh dia nggak mau beli kalau dia nggak lihat langsung prosesnya. Gitu. Mungkin itu lebih ke presentasi. Kalau dia beli, dia mungkin ngelihat dari situ, kita presentasiin, kita potong sendiri, kita packing, baru kita kasih gitu. Ini untuk presentasi aja, karena kenapa nggak banyak? Karena kasihan kan vegetasinya di sini kurang lah gitu. Dibanding sama yang di bukit sana. Sayang hujan kan. Ya itu saya bilang kita nggak ada lah ya. Ngomong-ngomong diemin gini aja kalau hujan nggak apa-apa ya. Iya, Nggak ada apa ya. Nggak apa, yang penting ditutupin aja. Kasihan kan. Karena kan di satu koloni juga dia komplit. Ada tugas penghangat ruangan, pengatur suhu, jaga pintu, jaga kandang, itu namanya lebah kandang. Iya. Ada yang ngasih makan ratu, mandiin ratu, kan. Bersihin sel-sel bekas dia lahir. Ada tugasnya masing-masing satu koloni itu. Ada ini gak? Apa? Selain vegetasi yang di ini ada kayak extra food lah ya maksudnya ya, kayak lebih untuk memaksimalkan, mempercepat hasil panen. Maksudnya. Oh, nggak ada. Kalau saya murni langsung dari alam. Dari alam. Nah ini ada Ceratu ya, ini calon Ceratu. Nah ini untuk sel drone, ini calon lebah jantan yang agak sedikit menonjol. Sini juga ada bibred, yang bipolen, bibred sih. Nah ini madunya yang udah segel. Mau cobain? Madu langsung dari sarangnya. Nggak apa langsung gitu? Langsung ini. Silakan. Nyengat gak nih kan? Enggak. Nggak apa-apa nih ya? Langsung. Bismillah. Bismillah. Lebih hangat kan? Dari yang tadi beda ya. Oh iya benar. Ya, ada sensasi panas. Ada hangat-hangatnya ya? Ya, karena fresh kan. Ini Oke. ini madunya udah cukup tua. Ini yang tadi saya bilang madu multiflora. Oh. Yang dihasilkan dari bermacam-macam nektar bunga. Ini apa? Madu cepat cukup tua. Iya, madu udah sedikit tua ini karena dia dari warnanya juga udah kelihatan. Oh gitu. Nah, agak coklat. Biasanya untuk ini kan jenis madu sama ya? Iya, madunya lapis celana sama. Maksudnya yang dihasilkan rata-rata dari madu itu sama, dari apa bipolen juga gitu? Ada semua, ada bipolen, nektar, sama. Menghasilkan bipolen, nektar dan itu apa madu itu sendiri itu waktunya berbarengan, maksudnya bersamaan atau beda-beda jangka waktu antara si bipolen ini? Mungkin kalau menurut saya sih tergantung dia hinggap di bunga itu mengandung nektar apa mengandung polen. Nah, mungkin bersamaan, misalkan dari dua jenis bunga ini, mungkin salah satunya yang mengandung bipolen, yang mengandung tepung sari, salah satunya yang mengandung nektar, seperti itu. Jadi kita nggak bisa secara langsung gitu. Langsung bilang gitu nggak bisa Iya. ya? Oke. Cuma kalau polen kan bisa kelihatan, dia ditaruh di kantong basketnya, basket polen. Namanya dia di kakinya ada basket ya. Itu tepung sarinya nyangkut di situ jadi cirinya itu ada ya. sini kalau polen udah kelihatan. Mungkin kalau nektar lebih dihisap ya. Lebih ke parutnya kan. Oke. Udah, ini Dia gimana? taruh kan? Udah siap. Nih, nyobain lagi ntar ya madunya. Ntar deh, biar lebih santai-santai di Sama, sana ya. sama kru ya. Benar. Kang, tadi yang di belakang kita nih, Oh ya. ini kan madu apa? Trigona. Trigona. Jenis Lepisep. Oke. Identik itu Trigona harganya maksudnya Tinggi ya? agak lebih tinggi dibanding lainnya ya. Itu kenapa? Mungkin kalau Trigona, kalau yang saya pelajarin, mungkin dia kandungan propolisnya lebih tinggi. Satu, dua mungkin dia dengan mencari nektar aja dia ke bunga sekecil apapun dia pasti bisa masuk gitu, bisa ngejangkau gitu. Misalkan ada bunga agak panjang nih, mungkin lebah lain kan karena ukurannya gede dia nggak masuk, kalau dia kan ukurannya kecil dia pasti lebih masuk gitu. Ke bunga sekecil apapun dia bisa sanggup untuk mengambil nektar, polen. Terus kandungan propolisnya lebih tinggi kalau dia, karena dari resin pohon. Trigona itu ya. Iya. Contoh deh, kita ambil contoh ya. Misal ukuran segini, itu berapa lama dihasilkan sama lebah Trigona untuk menjadikan madu sebanyak ini? Ya, itu tergantung kita punya berapa stupnya ya. Kalau misalkan dari satu stup, mungkin dari 1 tahun juga
120 mili mungkin seperti ini kalau satu stop. Tapi kalau untuk beberapa stop pasti ngasihnya cepat sini dengan vegetasi yang melimpah gitu, yang mapan lah. Cepat ya, tergantung vegetasi lingkungannya. Oke. Nah kalau dari Kang Maman sendiri nih, ketika panen lah ibaratnya ya, kemudian menghasilkan madu-madu ini, itu apa yang Kang Maman lakukan untuk bagaimana lah cara pemasaran, strategi marketing Kang Maman setelah panen dari lebah-lebah tersebut? Yang selama ini saya jalani kita mungkin lebih ke sosmed ya, lewat sosial media kan, ke Instagram, ke Facebook, dengan market sedikit edukasi dengan tampilan gambar gitu, untuk menjangkau masyarakat awam. Kalau madu murni itu seperti ini nih, madu palsu itu seperti ini nih. Dengan seperti itu mungkin sedikit ada edukasi. Oke. Apa kan nama Instagram atau Facebooknya? Untuk Instagram saya lebih ke ini Kori Rauhani ya, seperti merek ini. Kori Rauhani. Kori Rauhani. Ya, guys. Kalau Instagram, kalau Facebook yang ini, yang Skin Jasnan gitu ya. Iya. Nomor ini WhatsApp-nya di Ada di 083 8 15 9 22 362. Iya, itu untuk Oke. WhatsApp-nya. Sejauh ini Kang, bicara masalah madu itu segmentasi apa? Maksudnya yang contoh yang minat ya, yang banyak gitu, yang banyak. Nominal yang beli ya. Iya, mencari. Kemudian dari jenis apa madu yang banyak dicari oleh konsumen? Yang pertama ya mungkin konsumen lebih mencari madu murni ya, karena kan mereka juga setelah mengkonsumsi madu di pasaran, karena yang belum jelas, mungkin secara madu murni mungkin dia lebih ke madu sarang, karena dia lebih terjaga keoriginalannya. Terus madu hutan, terus sekarang mungkin lebih ke mengenakan lebih madu trigona. Mungkin masyarakat juga baru-baru, ternyata madu tuh beda-beda rasanya gitu, ada yang asam, ada yang manis, ada yang pahit kan. Nggak seperti di pasaran madu itu plain, manis, seperti itu. Itu sedikit edukasi lah. Kang Maman dari tadi bicara terkait madu murni. Ya. Nah, seorang pembudidaya seperti Kang Maman nih, saya minta pandangan pendapatnya. Apa sih yang membedakan antara madu murni dengan madu asli? Madu asli sama murni. Iya. Kalau madu asli itu belum tentu murni, kalau pandangan saya kan. Kalau yang murni udah jelas pasti madu asli. Yang hasilkan dari nektar bunga, dari polen-polen dari alami gitu, bukan di sirup, bukan dari bukan oplosan, bukan dari bahan sintetis. Itu kalau yang madu Murni ya. Ini kan lebih madu SOS sih namanya kalau yang madu palsu itu. Madu SOS. SOS itu sintetis, oplosan, sirupan. Sintetis, oplos. Oh. Itu yang satu yang oplosan, madunya yang nggak oplos. Madu mungkin kandungan madunya berapa persen, campurannya yang lebih banyak. Gitu. Yang sintetis, yang itu yang campuran gula liquid, yang sintetis, sukrosa sintetis. Nah, yang sirupan, yang lebahnya yang dikasih sirup gula. Biasanya kan lebah-lebah tuh yang pengen cepet produksi nih, dikasih sirup gula tuh. Dari harga sekilo, misalkan kita bikin simpel sirup, baru disirupin ke lebah. Jadi lebahnya makan gula. Tapi itu kan dari sisi seorang yang budidaya kan, seorang yang mengerti lah ya. Yeah. Terus kalau taruhlah misalnya saya atau orang pemirsa lainnya, gimana cara kita membedakan madu murni, madu asli? Karena kan kalau kita beli madu asli iya, madu murni iya. Ketika dirasakan gimana? Ini kita bisa bedakan ini madu murni, ini madu asli. Mungkin untuk masalah dari tes, dari rasa, mungkin tadi sendiri udah nyobain kan ada sedikit sensasi angetnya. Kalau misalkan yang pahit ada yang manisnya juga, ada pahitnya juga. Misalkan dari sarang juga abang yang lain juga pernah nyobain. Dari lilinnya beda juga kan sama yang sintetis kan. Gitu. Mungkin kalau yang lebih ke madu palsunya, gimana mensiasatinya supaya kita tidak terjebak. Iya betul. Satu, kita misalkan harus tahu asal usul itu madu sendiri. Misalkan kita tahu, minimal kita harus tahu siapa peternaknya, siapa beekeepernya, kita harus kenal. Terus dihasilkan dari nektar apa, dari jenis lebah apa, seperti itulah mungkin dasar-dasarnya seperti itu aja. Karena kan di pasaran selama ini
banyak teori konspirasi pengujian madu murni seperti ini, madu palsu seperti ini ya kan. Iya. Madu murni itu tidak dikerubungin semut. Itu teori salah itu. Oh gitu. Karena madu sendiri dia dari glukosa sama fruktosa alami. Otomatis si semut juga suka kan yang manis-manis. Bahkan semut juga jadi hama terbesar bagi beekeeper yang ada. Jadi teori madu murni nggak dikerubungin semut itu bullshit. Oh. Ya, terus ada lagi pengujian madu murni itu kalau misalkan kita tetesin di tisu. Oh, Kalau iya. misalkan tidak tembus, itu madu murni. Aha. Ya coba aja sama kecap sama sunlight juga bisa seperti itu. Kadang kan dia kental. Nah, karena madu murni itu identik tidak selalu encer. Kenapa? Karena kandungan air pasti masih tinggi. Apalagi belum melalui proses apapun. Kecuali sudah melewati proses dehum. Dehum beekeeper itu penurunan kadar air. Jadi semakin diturunkan dia semakin kental. Otomatis si enzim juga semakin berkurang karena kan dia mulai pemanasan itu. Jadi teori-teori salah tuh yang kayak di pasar dikerubungin semut, pakai tisu terus pakai dituangin ke pisin membentuk heksagonal itu bohong semua. Karena madu juga bermacam-macam karakter. Ada yang encer, ada yang kental seperti itu. Jadi kan patokan di masyarakat tuh, oh madu murni itu tidak dikerubungin semut, itu bohong. Seperti itu. Sampai mendalam seperti itu ya. Iya, harus tahu seperti Jadi itu. saya mau tahu juga nih lebih mendalam secara lebih eksplisit, maksudnya lebih khusus ya. Iya. Sebenarnya visi misi nih Kang Maman terjun ke perlombaan permaduan lah ya. Iya, ibaratnya. iya. Ini memang sekedar hobi, maksudnya terus untuk bisnis saja atau memang sekaligus kayak mendobrak lah paradigma mindset Iya, iya, sudut iya. pandang seperti itu atau gimana yang lebih khusus? Untuk awal kita berangkat pasti bisnis lah ya, mindset pasti bisnis. Cuman untuk semakin berjalannya waktu, kita semakin punya tugas untuk menyampaikan madu tuh gini loh yang direkomendasikan Anahal ayat 6869. Madu yang direkomendasi Anahal kan menghisap sari-sari bunga dari buah kan, nektar. Nggak ada yang menghisap gula apa gitu. Itu mungkin saya lebih menyampaikan ke masyarakat, ini loh madu murni dan ini loh madu palsu. Lebih ke PR-nya seperti itu. Edukasi ya. Tapi visi kedepannya untuk menyelamatkan dan menjaga lebah Indonesia. Jaga lebih Indonesia. Iya, madu Indonesia. Kemudian harapan nih, harapan Kang Maman yang sebagai seorang pembudidaya lebah ya, dan pesan-pesan juga kan tadi kan sudah disebutkan ya bagi Ya. yang ingin masyarakat yang belum begitu familiar Yang atau awam, konsumsi madu tiap hari seperti apa kan? Harapan kedepannya saya pengen khususnya Indonesia ini lebih banyak lagi beekeeper yang amanah lah ya, yang menjaga kemurnian madunya. Karena apa? Karena kedepannya untuk mempersempit pergerakan madu SOS itu sendiri. Jadi kan selama ini kan kita dikuasain madu SOS itu 80% ya. Nah kita balikin keadaan seperti itu. Dengan harapan banyak beekeeper bermunculan di Indonesia ini. Oke, Kang Maman, terkait edukasi, salah satu tujuan Kang Maman ya. Ya. Ini untuk menjalankan edukasi ini gimana cara Kang Maman menjalankan sendiri atau seperti apa? Oh, kalau itu saya ada komunitas juga ya dari Ilmi, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Kebetulan udah 25 provinsi lebih di Indonesia nih. Nah di Bogor sendiri kita berangkat dari Ilmi DPD Bogor Raya yang sekretariatnya ada di Saung Tabuana yang kemarin diliput. Nah, itu tujuannya sama, visi misinya kita menjaga dan menyelamatkan lebah Indonesia dan madu Indonesia dari bahaya itu SOS itu. Apa saja biasa? Biasa. Secara umum rata-rata kegiatan yang dilakukan sama Edukasi itu ya. poin edukasi bahwa peran masyarakat bahwa madu murni itu seperti ini ya, madu palsu itu seperti ini dan bahaya madu itu seperti ini dan keuntungan madu murni itu seperti ini ya. Boleh masyarakat umum di luar Bogor ini untuk bergabung ke Ilmi atau dari sisi untuk menambah pengetahuan aja? Atau? Untuk sementara kita ada reseller sama beekeeper ya. Mungkin untuk reseller kita diedukasi dulu untuk jadi beekeeper karena seorang beekeeper udah jelas pasti dia bisa jadi reseller dan belum tentu reseller jadi beekeeper. Nah, dia harus makanya seorang reseller yang bergabung ke Ilmi mungkin kita harus melewati edukasi dulu biar dia lebih dapat untuk menyampaikan ke masyarakatnya untuk bisa mematahkan teori-teori yang salah itu yang di pasaran itu.
Oke Kang Maman, terima kasih banyak atas waktunya ya sudah Iya, diizinkan main ke sini sama-sama. sekaligus dijelaskan mengenai madu dan bisa membedakan nih antara madu murni, madu asli ya. SOS ya. Ya. Semoga harapan-harapan Kang Maman termasuk dari komunitas ilminya ya, Ya, amin. dapat terwujud ya. Kemudian Amin. usaha ini juga dapat berkembang terus ya. Amin. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Kang Maman, seorang budidaya lebah yang menghasilkan berbagai macam madu-madu ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.